Ngobrol dulu yuk. Hayu. Istilah cinta pandangan pertama setuju nggak? Enggak. Nggak setuju. Yang ada nafsu ya. Iya, Pandangan pertama. Dulu di pas pertama kali masuk kuliah kan semester pertama, teman-teman laki-laki perempuan sudah berpasang-pasangan dia kan. Sudah berpasang-pasangan, sudah punya pacar sendiri. Begitu cepatnya seorang menemukan. Tidak secepat itu kan harusnya kan. Butuh waktu ya. Tapi kenapa mereka bisa cepat seperti itu? Kalau zaman sekarang kan nggak punya pacar kan nggak ada yang bisa dibuat story kan. Gitu ya. Tidak ada yang bisa story kita kan cuma kopi. Remi. Dan fotokopi. Dan Pak Dio lah maksudnya. Iya betul. Iya, Pak Dio fotokopi. Iya seperti itu. Cepat sekali orang-orang itu jatuh cinta. Berputus dino untuk mewah. Bakat ya. Bakat nafsunya gede ya. Nah itu. Padahal tidak punya pacar juga kadang mengasihkan. Mengasihkan. Tapi lebih asik lagi. Nggak ada ya. Lebih asik lagi itu punya pendamping ya daripada pacar. Yang belum tentu pacaran itu bisa jadi pendamping. Beda ya pacar kalau pendamping. Beda. Kayak sekolah dan belajar beda. Orang sekolah belum tentu belajar, tapi orang belajar juga nggak harus sekolah. Ya, belajar luas. Sekolah kan hanya lembaga administrasi untuk ngurus ijazah kan. Kayak kuliah tujuannya ini apa kuliah? Belajar harusnya. Nggak yakin ya. Iya. Nggak yakin. Ijazah bonus lah ya. Ya nyenengke wong tua lah. Kata berjuang itu jangan sampai hilang. Kalah ya udah kalah. Yang penting jelasin badai pun redai apa? Setelah hujan. Badai pun badai. Padahal ya nanti bisa hujan lagi, bisa badai lagi. Di hidup ya enggak. Ya memang kalah menang sini. Ya istilahnya jangan kalah. Gak apa-apa kalah tidak apa-apa, tapi yang kalah itu memang sakit, tapi menyerah itu hina. Menyerah itu hina. Kalah gak masalah. Jadi lebih ibaratkan sakitnya itu lebih sakit hina. Sakit menyerah ya. Di Salatiga ini kalau malam itu dingin ya. Ya tergantung suasana hati. Sedang berdua ya hangat-hangat ya. Semua tergantung suasana hati loh. Hujan jadi hangat jadi dingin kan tergantung suasana hati. Tapi meski hujan badai gitu, tapi kalau melihat dia dengan yang lain kan ya tetap berat panas gitu kan. Di rupiah. Aku kemarin baca novel-novel Ashabul Kahfi kan. Kan ya singkat cerita, di akhir cerita kan mereka terbangun selama 309 tahun ya. Pas masa kerajaannya yang dipimpin oleh Sultan Abdurrahman. Di Sultan Abdurrahman itu didatangi oleh salah satu Ashabul Kahfi, kalau nggak salah namanya Tamlika. Salah satu Ashabul Kahfi yang disuruh beli roti tapi uangnya uang lama. Terus akhirnya, mana rumahmu? Buktikan kalau kamu memang 309 tahun yang lalu. Didatangi rumahnya, ternyata ada seorang tua yang ternyata itu keturunannya. Terus kaget semuanya, ternyata Tamlika itu memang benar dari zaman dulu, dari pas dipimpin Dictyanius namanya, yang raja yang jahat itu. Nah setelah itu kan dia balik ke gua mengabari teman-temannya kan. Terus teman-temannya dikasih tahu kalau kita sudah 309 tahun tidur dan di sana sudah dipimpin kerajaan yang Islam lah, ini kembali ke yoga Islam sih dulu. Ikut ajarannya Nabi Isa gitu. Ya. Nah, jadi Isa apa Musa? Isa ya.
siapa Musa ya? Wah itulah nanti kita cari lagi. Nah itu singkat cerita yang teman-temannya malah nggak mau keluar dan jadi viral, tapi mau udahlah kita doa biar dicabut nyawanya, kan ngeri. Sedangkan di luar orang-orang sudah menunggu dan sebagainya. Kalau zaman sekarang kalau keluar viral lah, viral terkenal, jadi banyak pengikutnya dan sebagainya. Tapi malah nggak mau, malah minta didoakan, doa malah minta meninggal kan. Jarang-jarang ya yang Kita kan itu. Menurut Ashabul Kahfi dari segi turunya itu kan turu ahli tidur. Ashabul Kahfi yang kita tiru bukan dari imannya, bukan dari kecerdasannya, tapi dari turunnya gitu. Ini termasuk saya teman. Nikmat. Jadi bisalah merasakan Ashabul Kahfi. Adalah apa namanya sisi kita. Ada yang kita tiru lah. Dari segi tidurnya maksudnya. Nah, gitu. Tidurnya. Jadi kita bisa disebut Ashabul Kahfi ya. Bisa. Zaman milenial. Itu dia. Ashabul Kahfi milenial. Kalau melihat kegagalan gimana tuh menurut kamu? Gagal kan, yuk gagal. Yang penting kan tadi nggak nyerah. Kegagalan ya gagal, nggak usah sosok kegagalan adalah kemenangan yang tertunda lah. Tapi berarti kemenangan bisa jadi kegagalan yang tertunda, bisa saja. Balik bisa. Ya wis gagal baik. Tapi orang-orang itu tuh kalau biasanya ya yang kalau di story apapun itu kalau dilihat-lihat itu selalu ya memang selalu ya kebanyakan gitu yang mengekspos itu kemenangannya saja gitu. Kenapa tidak kegagalannya? Biar adil ya. Bukan hanya kemenangan, kebaikan juga sekarang diekspos. Sebenarnya manfaatnya apa? Jadi kita itu hamba-hamba yang sibuk ngurusi story, sibuk memperbaiki story. Seperti apa di story ya kan. Malaikat Raqib itu kan bingung piye maksudnya story. Kan sebenarnya kebaikan yang kita lakukan kan sebenarnya abadi. Gara-gara dibuat story jadi bertahan 24 jam saja. Kayak hangus lah. Udah ada malaikat yang nyatet selama mungkin ya abadi kalau kebaikannya. Cuma gara-gara kita yang menyalahi kewenangan malaikat kan jadi story ini bertahan 24 jam. Kalau jadi malaikat tersinggung aku. Piye wis aku tugasnya nyatet amal malah melu-melu. Pusing ya kan ganggu. Kan amal kan perbuatan baik itu aurat, nggak usah wong nggak usah tahu, nggak masalah. Kalau aurat lah kan nggak perlu ditonjol-tonjolkan aurat, berbuat baik itu aurat. Tapi ya di suatu waktu di suatu keadaan berbuat baik yang dipertontonkan juga boleh dalam hal tertentu, bukan atas dasar sombong tapi atas dasar dakwah lah kilo perbuatan apik. Kembali lagi kan kita nggak tahu hati orang seperti apa. Ya husnudon wel, diambil hal baik wel. Ya seperti itu. Terus juga kadang kan biasanya orang itu tidak pernah tahu gitu ketika orang itu merasa misal ada kemenangan, kebaikan, misal dia menang terlihat senang, padahal orang-orang seperti itu banyak juga kegagalannya ya kan, menutupi dirinya menutupi diri, berias satu sih baik-baik pentelungnya belum tentu karena saya pernah baca quote iblis juga pandai berdandan. Iblis pandai berdandan kan sering iblis nyamar jadi apa sering cerita temanku. Iblis juga pandai berdandan, nggak usah banyak berdandan apa anaknya kan. Ya manusiawi, kalau salah ya memang salah, kita manusia. Yang gak baik kan kita selalu menampakkan hal-hal yang baik sampai akhirnya membuat citra diri kita baik sampai kita merasa tidak manusia lagi. Kita merasa malaikat, terus pokoknya aku apik lah, itu kan bahaya. Ya biasa kan. Tapi malaikat juga pernah salah loh. Saya pernah baca di satu buku itu menjelaskan bahwa malaikat itu ketika ditanya
bertanya kepada Tuhan ya mana yang paling baik itu kan, orang mana yang paling baik kata malaikat itu. Terus Tuhan menyuruh pada malaikat itu untuk mendatangi kedua manusia ya, ada yang di gua dan juga ada yang di rumah. Nah yang di dalam gua ini memang dia ini sering mabok dan sebagainya, terus yang di rumah kan sering beribadah dan sebagainya. Nah terus ketika itu malaikat itu menjas bahwa yang paling baik itu yang sering beribadah di rumah gitu. Kemudian malaikat itu kembali itu kan menemui Tuhan. Yang paling baik adalah yang ada di rumah itu sering beribadah. Terus Tuhan bilang misalnya kepada malaikat, coba kamu bilang kepada mereka saya tidak akan datang kepada mereka Tuhan. Terus malaikat itu kembali kepada manusia-manusia yang di sana dan berbicara bahwa yang satu yang di rumah itu pengen ketemu dengan Tuhan, terus yang di gua juga sama pengen ketemu dengan Tuhan, tapi kan berbeda jalannya ya. Yang di rumah itu kan beribadah, terus yang di gua itu ya mabok dan lain sebagainya. Kemudian ya Tuhan itu berbicara, saya tidak akan menemui kalian gitu, karena saya mau memasukkan dulu gajah ke dalam lubang jarum kata Tuhan itu. Tolong bicarakan kepada mereka wahai malaikat. Malaikat kembali lagi ke itu kan kepada manusia itu, pada orang yang beribadah. Malaikat mengucapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kemudian yang beribadah malah berbicara bahwasanya berarti Tuhan tidak akan menemuiku dong kalau memasukkan gajah ke dalam lubang jarum gitu kan. Terus yang satu lagi yang di gua itu malaikat juga berbicara bahwasanya Tuhan tidak akan bertemu kamu sebelum dia memasukkan gajah ke dalam lubang jarum katanya. Tapi yang di dalam gua ini dia percaya bahwasanya Tuhan akan memasukkan gajah itu ke dalam jarum, tapi yang satu yang rajin beribadah dia tidak percaya bahwa Tuhan itu akan bisa memasukkan ke lubang jarum. Nah di situ kan kita tidak bisa menilai ya kan, bahwa malaikat juga pernah salah gitu. Tuhan yang satu dia kemudian kita bisa dapat pelajarannya ya kan, bahwasanya malaikat juga bisa salah seperti itu. Kisah-kisah Israiliyat mungkin. Nah seperti itu. Nggak tahu saya baca di buku apa gitu. Seperti itu. Sebenarnya ibadah malah seru. Yang dulu kiaiku pernah bilang, kamu ibadah untuk apa? Untuk surga apa untuk Tuhan? Kalau untuk surga ya beda, kalau untuk Tuhan juga konsekuensinya beda. Misal surga itu rumah yang bagus, tapi yang pemiliknya itu Tuhan. Kamu sedang mencari surga, ya kamu dapat rumahnya tapi nggak ketemu sama pemiliknya. Iya percuma kan. Kita ya bayangkan kita masuk ke rumah yang gede, bagus, tapi kita nggak ketemu pemiliknya. Percuma. Ya percuma. Diibaratkan surga sama kalau kita mencari Tuhan kan, ya memang dia yang punya rumah dan dia yang mampu membuat rumah. Supaya Robiatul Adawiyah itu yang terkenal di dunia sufi. Mana surga tak obongi biar enggak orang-orang ibadah gak untuk surga. Mana neraka tak sirami banyu biar enggak orang-orang tidak beribadah hanya takut neraka. Jadi beda ya, beribadah yang sekedar ritual sama beribadah yang memang benar-benar kita ya memang diwajibkan untuk beribadah untuk Tuhan. Lagi kepada perempuan ini. Iya betul ya. Karena kita laki-laki ini memang pembahasan itu biasa kalau ngobrol-ngobrol itu tentang perempuan ya. Jelas nggak? Ya, kita di kepala kita sudah terdata mana perempuan yang cantik. Nah di kampus juga yang perempuan cantik dan pintar pasti terkenal. Seperti siapa? Kalau sebut merek lihat sebut merek ya mesti terkenal lah. Kalau kita laki-laki ganteng dan pintar pun belum tentu. Kalau perempuan mesti. Bedanya itu seperti itu. Kenapa seperti itu? Saya merasa bingung. Itu meski
tuh kalau di iklan-iklan body lotion dan lain sebagainya itu kebanyakan tuh perempuan. Kenapa laki-laki tidak ada gitu di iklan kecantikan gitu? Ya kan? Daya tarik tersendiri. Punya daya tarik tersendiri. Perempuan cantik itu yang seperti apa perempuan cantik? Ya yang membuat aku tertarik. Ya, betul. Iya. Kita kan nggak bisa menjelaskan cantik itu yang mancung, yang putih, Beda-beda kan. Nah, ya beda-beda. Barangkali orang seleranya gitu. Zaman dulu pernah baca di Perancis tuh perempuan yang makin gendut tuh makin cantik. Jadi parameter seorang zaman dulu menilai kecantikan memang beda-beda. Yang dari sekarang kan mesti ya gitulah beda. Tapi dulu kan beda. Mungkin masa yang akan datang menilai perempuan cantik itu beda. Dan di apa ya, di suatu negara itu ada yang kalau lehernya panjang kan cantik, yang kupingnya bolong lebar cantik. Kuping nggak bolong itu ya. Itu loh apa namanya, anting-anting Tuli. apanya? Anting-anting gede gitu bolong. Itu cantik gitu. Macam-macam. Jadi kalau ada lagu itu saya ingat lagu si Mawang itu. Lupa lagi gimana ya. Yang cantik gimana ya, pokoknya ada lagu Mawang yang yang menyapa sing cantik. Yang cantik. Padahal jadilah kamu itu semua cantik. Gitu. Hasilnya yang merasa cantik, dia cantik. Kayak gitu. Mikirkan masa depan itu nggak pernah kan? Penting ya. Nah, penting. Dan setelah lulus saya mau apa, saya mau melakukan apa, dan sebagainya. Kan kita nggak terlalu berkebun. Kita kan nggak mungkin hidup dengan begitu saja kan, mesti ada hal-hal baru yang akan kita raih. Cita-cita misalnya, cita-cita kan ya nggak target juga, kadang kelas 1 cita-citanya kelas 2 kelas 5 manusia gitulah, wis banyak kepinginannya jadi nggak selesai nuruti nafsu kan nggak selesai. Pengen ini pengen itu, pas sudah dapat ini pengen itu ya. Manusia ya itu ya. Manusiawi, gimana manusiawi? Tapi kapan manusia itu bisa merasa puas itu kebakalan menurutku. Ada nggak manusia yang merasa puas zaman sekarang yang udah cukup puas? Mungkin orang-orang yang mencapai derajat tertentu yang bisa merasakannya. Kita kan ada kaum awam. Kita siapa? Kita sadar diri. Masih nafsunya masih gede, masih kepengen hal-hal tertentu yang kita masih terlalu cupu. belum kelasnya lah, belum sampai derajat tertentu. Seperti itu tingkatan manusia beda-beda. Kita disebut awam kan nggak pantas nih. Awam kan seorang yang mengerjakan sesuatu dengan porsinya lah. Kita kan kadang-kadang bolong, kadang-kadang hilang. Disebut awam saja kurang pantas, ini disebut apa gitu. Kayak suara gerimis tapi satu arah. Jadi suara apa itu? Penampungan air. Jadi di lokasi ini memang dekat dengan sumber air Sudeka. Sumber air Sudeka. Berat. 2/3 kehidupan itu terdiri dari air. Apa sih enggak air? Tubuh manusia juga 2/3 itu beri ke air. Air itu pertama kali makhluk di air adalah makhluk kakak kita, kakak makhluknya. Habis air kan baru tumbuhan, hewan, baru manusia kan. Itu juga ada salah satu seorang filosof yang mau bicara bahwa semua kehidupan itu berasal dari air. Dan memang butuh air.
Atau tuh cerita seorang ini kesatria dari Pandawa itu Bima ya, itu mencari air kehidupan. Rawitasari itu air kehidupan. Jadi air itu memang sumber kehidupan. Ada filosofisnya di balik air tuh. Air mata bahagia dan sedih juga kadang makan Air mata gitu kan. Jadi air mata itu bisa berfungsi, bukan biasanya air mata jatuh itu menyimpulkan bahwa mereka sedang merasa sedih, kesepian, padahal ada air mata kebahagiaan. Kalau kita ya misal mendambakan seorang wanita, ketika sudah ada wanita itu sepi itu sudah hilang, iya nggak? membayangkan Ya. itu sering kalau sama Anissa Sabian makanya kadang nggak buat foto profil laptop ya bukan apa-apa, buat penyemangat tapi kalau ada yang asli juga nggak nolak. Tapi ada lah ya yang lebih dari Nisa Sabian mungkin Ya. ada ya. Cuma kan nggak semua hal perlu dibicarakan, semua orang kan nggak perlu tahu. Yang penting story semua hal di hidup kita dibuat story sampai kita itu nggak punya rahasia lagi, kan nggak asik. Semua orang udah tahu kehidupan kita, ya kan buat apa? Nggak begitu penting kita, orang berpengaruh juga enggak. Kok story ini sehari lebih dari 5 kali ngalang-ngalai sembahyang, ngalang-ngalai sholat wajib, story sehari lebih dari 5 kali. sadar harus sadar Kita itu siapa? Kamu siapa bangsat? Story wes. story sholat story Ngalah story sehari 6 kali juga enggak jelas. sopo itu ono ora ya Cek kontak Anda masing-masing mesti ada, coba dihitung sehari 5 kali 6 kali. Keep membaca quote ketika jarak memisahkanmu dan kamu merasakan rindu, itu tandanya kamu memang mencintainya. Itu benar nggak ya? Jadi semakin rindu itu memang cinta. Rindu itu salah satu perasaan yang ditemukan oleh rasa cinta itu. Merekomendasi film Apa tuh yang pernah kamu tonton, film yang dari genre romance dulu, apa namanya, Tenggelamnya Kapal Panro itu bagus ya, bagus. itu menisahkan Mewakili seorang laki-laki, Zainuddin mewakili kita. Hayati itu mewakili perempuan Mungkin ya, ada ya sebagian ya. tapi perempuan kan nggak pernah salah. Tapi tetap Hayati ngotot dirinya benar. Kalau sebagai Zainuddin ya mampus kita ditinggal nikah oleh perempuan yang kita cintai padahal kita punya janji. Kalau Anda di posisi Zainuddin ditinggal seperti itu gimana rasanya? Berat ya? Mungkin depresi seperti Zainuddin. Berapa tahun dia berdepresi ya? Berminggu-minggu kalau di novelnya. Setelah itu pergi ke Jakarta merantau, di sana jadi penulis. Kemudian lama-kelamaan jadi sukses. Aziz yang suaminya Hayati jadi bangkrut, mati ya? Bunuh diri, mati. Dan Hayati secara simbolik dikembalikan ke Zainuddin, tapi Zainuddin nolak. Tapi pas Hayati pulang, kan dulu zaman di salah satu pesannya yang disampaikan Bu Yamka tuh, zaman dulu kita masih terpaku oleh adat. Seperti suku ini tidak boleh sama suku ini. Jawa sama Sunda kan pernah ada opini atau mitos kalau nggak boleh kan Jawa sama Sunda nikah. Kita lihat ya apa yang tidak membolehkan, kan cuma sejarah perang antara Pajajaran dan Majapahit, macam mitos-mitos seperti itu. Kita juga tidak pernah mengalaminya ya. Iya, dan itu hanya
warisan sejarah yang sebenarnya tidak untuk diperpanjang. Orang-orang kan percaya seperti itu. Tapi aku juga jadi terbawa pikiran seperti itu. Misal ya kalau perempuannya dari dari Jawa itu katanya tidak boleh seperti itu. Kalau laki-lakinya dari Jawa boleh gitu. Katanya. Kenapa seperti itu? Itu banyak versi loh. Kalau dari Sunda sendiri, kalau memang perempuannya dari Jawa itu nanti misalnya perempuannya yang istilahnya tuh yang menjadi kepala rumah tangga. Dalam artian itu tuh yang nanti yang mengatur, kamu jadi lebih keras kepada laki-laki gitu. Kalau dari Jawa perempuannya karena lebih sangar. Tapi kalau perempuannya dari Sunda dan laki-lakinya dari Jawa itu malah aman. Itu kayak kalau versi dari Sundanya. Tapi ada tuh teman saya bilang kenapa tidak boleh gitu kan? Bolehnya apa? Itu bolehnya perempuannya dari Jawa. Itu kalau dari versi Jawa ya. Jadi kalau dari perempuannya dari Jawa boleh. Itu kalau versi Jawanya. Jadi berbeda. Padahal orang Sunda cantik-cantik. Tuh Nggak boleh nikah. yang cantik sih ya. Ya semuanya cantik gitu kan. Perempuan kan cantik. Perempuan cantik. Versinya. Jadi makanya aku juga Rencanamu Jawa apa? Jawa apa Sunda? Rencanamu? Rencanaku Sunda lah, Sunda. tetap Sunda. Kalau rencanamu? Sunda. Sunda lah ya. Sunda. Iya. Wah, Itu pasti Sunda. Nisa Sabian Sunda nih ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Nisa Sabian. Enggak ada urusan cuma kebutuhan profil laptop lah. Tetap dia yang lebih cantik. Paling Nggak terlalu lurus. Ayam sama berkokok mungkin ini setengah malam nih malam. Jam berapa? coba cek dulu sekarang. Jam 23.59 menuju tengah malam. Jam 23.59. Ada tuh mitos-mitos pernah dengar nggak? Kalau pokoknya ayam. Ya, sama malaikat. Kita doa yang baik-baik lah. Tuh. Terus ada lagi banyak tuh versi. Kalau teka ada iblis. Iya ada. Itu versi ayam juga banyak tuh. Itu ada yang sedang melakukan apa gitu. Wah, ritual anu. Mana aku nulis tentang Serat Centini. Nah, Serat Centini kan isinya kan tentang seksualitas. Di orang Jawa pada zaman dulu tuh seperti seperti apa ya? Masyarakat jahiliyah di Arab. Jadi bahkan kan transisi agama dari Hindu Buddha ke Islam kan. Jadi orang-orang banyak yang masih labil ini, jadi masih seks bebas, bahkan homo dan lain sebagainya dulu ada di buku Serat Centini itu. Nanti saat ini kan secara inti ya yang seperti jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan enggak hal yang porno, bukan hal yang tabu. Bahkan masyarakat Jawa dulu mensakralkan kegiatan malam pertama itu karena kita jujur saja peradaban manusia berawal dari kegiatan itu enggak tabu, enggak porno, seharusnya disakralkan disakralkan karena itu. Jadi ketika sudah selesai malam pertama, masyarakat Jawa akan membuat syukuran, tahlilan, istilahnya sekarang tahlilan, berdoa semoga bibit yang ada di rahim ibunya jadi bibit yang hebat, bibit bagi seorang manusia loh. Ini tetap itu ya, maksudnya penting, itu yang harus kita pahami sebagai orang yang belajar dalam tahap belajar lah ini. Jadi nggak semua hal yang tentang seksualitas itu porno atau apa enggak. Tapi kadang ya kebanyakan kalau sekarang tuh membahas tentang tadi perempuan dan laki-laki itu merujuk pada seperti itu ya. Cuman pikirannya memang kotor. Kita tidak bisa menyalahkan siapa gitu kan. Salahkan pikiran Anda. Masa kita menyalahkan orang Jepang gitu kan, kakek Jukiono gitu kan. Berapa? 42. Kakek Jukiono. Sing total
ya.